Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menyetujui dibentuknya tim investigasi independen untuk melakukan investigasi tentunya terhadap aksi anarkistis ataupun juga kerusuhan yang kemarin terjadi dalam demonstrasi pada tanggal 25 hingga 30 Agustus 2025. Usulan ini lahir atau hadir dari Gerakan Nurani Bangsa yang di dalamnya terdapat tokoh lintas agama, tokoh bangsa dan juga akademisi. Lalu pemirsa, seperti apa kira-kira format yang akan digunakan dan seberapa penting tim investigasi independen ini dibentuk? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada anggota dari Kompolnas, Bu Ida Utari. Selamat malam, Bu Ida. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, Bu Ida. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom pemirsa ada wakil dari Kantor Staf Kepresidenan, ada Bang M. Kodari. Selamat malam, Bang Kodari. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kita pemirsa ada Pak Lukman Hakim Saifuddin dari Gerakan Nurani Bangsa. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Lukman Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, selamat malam. Baik, Pak Lukman, kami mungkin ingin tahu terlebih dahulu apa kemudian yang menggerakkan para tokoh bangsa, tokoh lintas agama dan juga akademisi ini dalam Gerakan Nurani Bangsa untuk akhirnya ikut mendorong dibentuknya tim investigasi independen dalam kasus anarkistis yang kemarin sempat terjadi. Ya, jadi sebenarnya kami menyampaikan pesan-pesan kebangsaan secara khusus kepada Presiden sebagai kepala negara yang juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan terkait dengan adanya peristiwa Agustus, demo-demo yang lalu kemudian melahirkan tindakan-tindakan kerusuhan, pembakaran, perusakan fasilitas umum, dan bahkan penjarahan-penjarahan. Jadi apa yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa hakikatnya adalah aspirasi dari masyarakat sipil yang menghendaki perlunya dibentuk suatu tim atau komisi yang melakukan investigasi secara independen. Mengapa diperlukan komisi investigasi independen? Karena demo-demo yang hakikatnya adalah murni digerakkan oleh mahasiswa dan para pelajar kita, para aktivis kita, itu lalu kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak kita kehendaki bersama, begitu, perusakan-perusakan, pembakaran, bahkan penjarahan. Dan itu lalu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan-tuduhan yang karenanya itu perlu dibuktikan. Maka tidak bisa tidak investigasi secara mandiri, secara independen itu menjadi keniscayaan. Dan ini adalah suara yang disuarakan yang merupakan aspirasi dari masyarakat sipil. Jadi Gerakan Nurani Bangsa itu melanjutkan saja apa yang menjadi aspirasi masyarakat sipil untuk lalu kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden agar segera dibentuk tim investigasi independen tersebut. Selain tentu pesan-pesan yang lain, tidak hanya itu, tentu banyak hal terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, reformasi di bidang hukum, HAM dan Hankam. Karena itu juga menjadi tuntutan-tuntutan yang berkembang di masyarakat kita. Baik Pak Lukman, jadi meneruskan apa yang sebetulnya juga menjadi aspirasi dari masyarakat luas. Jadi Gerakan Nurani Bangsa ini menyampaikan kepada Presiden. Ya, Bang Kodari, sampai hampir atau kurang lebih 3 jam pertemuannya cukup panjang dengan Presiden Prabowo Subianto. Artinya Pak Presiden juga masih concern melihat hal ini perlu investigasi yang independen, mendalam begitu, secara mandiri dilakukan untuk mengusut adanya aksi anarkistis yang kemarin terjadi? Terima kasih. Pada prinsipnya Presiden menunjukkan suatu keterbukaan yang luar biasa ya kepada masukan, saran, informasi dari kalangan civil society yang kemarin diwakili oleh Gerakan Nurani Bangsa, Pak Lukman Hakim, dan para tokoh-tokoh cendekiawan lain-lainnya ya. Ada Prof. Kurai Shihab, ada Pak Frans Magdi Suseno, ada Bu Sinta Nuria Wahid, ya banyak nama yang memang dikenal sebagai tokoh-tokoh yang merupakan pemikir dan aktivis dari kalangan civil society.
Saya kira itu merupakan satu rangkaian dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden, oleh Pak Prabowo dengan kelompok-kelompok keagamaan, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dan dengan tokoh-tokoh dari umat Kristiani, dari Hindu, Buddha, dan seterusnya. Jadi ini adalah momentum untuk sambung rasa antara Presiden dengan kalangan civil society, dan dalam pertemuan tersebut lahir atau muncul saran-saran, usulan-usulan sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, dan rasanya tidak ada alasan bagi Presiden untuk mengatakan tidak, karena argumentasi yang disampaikan atau alasan yang disampaikan oleh Pak Lukman Hakim tadi saya rasa sangat kuat dan sangat jelas ya, bagaimana unjuk rasa yang merupakan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, itu kemudian diikuti oleh adanya anarki dan kerusakan. Nah, jangan sampai kalau kata Pak Lukman tadi, ini ada fitnah gitu ya terhadap gerakan civil society, terhadap unjuk rasa yang sah dan legitimate, dan karena itu diperlukan suatu investigasi yang bersifat menyeluruh, transparan, dan salah satu elemen atau bentuk yang diinginkan oleh teman-teman GNB meneruskan suara dari kalangan civil society adalah adanya tim independen, dan Presiden sudah mengatakan menerima dan mendukung gagasan itu, tinggal nanti bagaimana proses lebih lanjut dan teknisnya. Oke. Demikian. Bu Ida, ini didorong untuk dilakukan investigasi secara mandiri supaya kemudian tidak timbul fitnah di tengah masyarakat yang bisa saja, tentu kita tidak berharap memicu lah ya adanya gelombang-gelombang lain. Tapi kita juga ingin tahu sejauh ini investigasi yang sudah dilakukan yang sedang berjalan seperti apa Bu Ida kalau Kompolnas ikut memonitor? Ya, terima kasih. Begini, sejak awal Kompolnas sebagai pengawas eksternalnya Polri terlibat langsung di dalam proses ini. Artinya begini, Kompolnas mengawasi, memonitor, dan bahkan terjun langsung ke lapangan. Kejadian sejak tanggal 25 sampai kemarin pun dari salah satu dari Kompolnas sudah berangkat ke Sulawesi untuk melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan pasca demo itu. Nah, yang sudah dilakukan oleh Kompolnas yaitu kami memonitor langsung kondisinya, dan kemudian kami memberikan masukan-masukan kepada Polri apa yang harus kita lakukan bersama untuk mengatasi hal kalau kejadian seperti ini. Ya. Tidak semua orang tidak menginginkan adanya demo yang anarkis ini. Ya. Memang awalnya teman-teman mahasiswa, kemudian murni demo itu mereka menyampaikan. Memang kemudian dari waktu saat di DPR karena tidak ada yang menerima, maka mereka menjadi semakin ya dalam tanda petik marah lah. Itu juga ditemukan dalam proses investigasi ya, Bu, ya? Kami melihatnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Kompolnas setelah itu, kami kemudian melakukan apa yang dinamakan mengecek secara langsung kondisi pasca demo. Kami mengutus, kita membagi beberapa tempat ke Polda Metro, kemudian ke Sulawesi Selatan, kemudian ke Yogyakarta, dan dalam waktu dekat kami ke Jawa Timur untuk melihat situasi apa yang dilakukan. Nah, dari hasil komunikasi kami dengan Polri, Polri sudah melakukan langkah-langkah berkenaan dengan siapa yang pada saat demo itu anarkis dan siapa yang menjadi pelaku pada saat anarkis. Saat ini di Polda Metro sedang berproses. Sebenarnya waktu itu sudah ribuan orang yang ditangkap. Kemudian melalui pemeriksaan maraton akhirnya sekian ribu orang sudah dilepaskan. Nah, hari ini masih berproses untuk investigasinya atau proses pidananya, dan sebagian mungkin sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Itu yang di Polda Metro. Di Jawa Timur juga sudah melakukan itu juga proses hukumnya, dan di Sulawesi juga sudah melakukan proses hukum untuk melihat siapa pelaku-pelaku di lapangan ini. Baik Bu Ida. Pak Lukman, Polri dan Kompolnas ini masih terus melakukan investigasi bahkan sejak kemudian aksi anarkistis itu juga berlangsung dan pasca aksi itu terjadi. Nah, sedangkan Gerakan Nurani Bangsa ini hadir
untuk menyampaikan usulan akan tuntutan dilakukan investigasi juga secara mandiri. Ini tujuannya untuk membersamai investigasi yang sudah berlangsung oleh pihak kepolisian atau kemudian ingin memberikan bukti atau hasil yang lebih valid atau seperti apa sebetulnya poinnya Pak Lukman? Iya, pertama kita perlu mengingat dan menyadari bahwa demo-demo yang terjadi itu terjadi secara masif di banyak kota, di banyak provinsi, dan itu menimbulkan tindakan-tindakan anarkis karena terjadi pembakaran-pembakaran tidak hanya kantor-kantor DPRD, tapi juga kantor-kantor pemerintah daerah gitu. Jadi banyak fasilitas umum, banyak kantor-kantor lembaga-lembaga pemerintahan yang juga dirusak, dibakar, bahkan juga penjarahan. Jadi ini seperti ada pola tertentu yang banyak analisis yang berkembang bahwa kalau mahasiswa melakukan demo tidak seperti itu. Ekspresi mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi ya? Betul. Jadi ini kan anarkis sekali. Jadi memang diperlukan investigasi. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh Kompolnas dan banyak lembaga yang lain, saya dengar juga dari Komnas HAM kan juga sudah membentuk itu. Mengapa investigasi independen ini diperlukan tanpa bermaksud mengenyampingkan yang sudah dilakukan oleh institusi negara, kepolisian, Kompolnas dan lain-lain. Kami ingin memberikan kepercayaan, membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat karena saat ini terhadap institusi negara yang ada, instansi-instansi pemerintahan, ya kita jujur saja mengakui kepolisian kita itu kan mengalami citra yang kurang baik untuk kondisi saat ini. Maka trust itu harus dibangun, kepercayaan itu harus dibangun dengan cara tim investigasi atau komisi investigasi ini harus betul-betul independen. Maksud independen itu adalah tidak hanya sepenuhnya milik atau dibentuk oleh institusi negara saja, tapi juga komposisi orang-orang yang berada di sana itu juga ada representasi dari sejumlah sosok, tokoh-tokoh, figur-figur yang selain memiliki integritas yang tinggi, tapi juga mumpuni, profesional, dan mandiri. Ini yang penting. Sehingga lalu kemudian bisa menepis segala dugaan atau sakwasangka atau bahkan ketidakpercayaan terhadap proses dan hasil yang nanti akan dilahirkan oleh tim investigasi ini. Jadi menurut saya ada dua hal yang sangat penting yang ada pada komisi investigasi independen ini. Pertama adalah orang-orangnya, sosok-sosok yang memang dipercaya oleh publik, oleh masyarakat, begitu. Dan yang kedua adalah kewenangannya. Jadi tim ini atau komisi ini memiliki kewenangan otoritas yang luas, yang kuat dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya begitu. Oke, baik. Tentu menjadi pertanyaan berikutnya, sejauh apa kemudian kewenangan yang nanti akan diberikan kepada Komisi Investigasi Independen, desain atau format seperti apa yang sudah difikirkan? Karena kemudian tujuannya pasti mencari siapa sebetulnya dalang atau pelaku di balik aksi-aksi anarkistis. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini mengenai pembentukan Komisi Investigasi Independen. Bang Kodari, bagaimana sih respon Presiden? Ya, menyetujui mengenai pembentukan Komisi Investigasi Independen ini. Karena kan tujuan akhirnya kemudian yang diminta adalah mencari tahu siapa pelaku atau dalang sebetulnya di balik aksi anarkistis ini. Detailnya sudah ada gambaran atau mungkin sudah dirumuskankah Bang Kodari? Mungkin saya menyambung dulu apa yang disampaikan oleh Pak Lukman ya. Jadi sebetulnya komitmen Presiden untuk menyelidiki masalah ini dengan tuntas dan transparan itu sudah dari awal ditegaskan oleh beliau ketika tampil bersama dengan ketua-ketua partai politik.
Tetapi ini kan ada perspektif dari kalangan civil society yang tadi seperti dikatakan oleh Pak Lukman, melihat ada suatu pola-pola tertentu dalam anarki atau kerusuhan yang memakan korban jiwa dan memakan korban material yang sangat-sangat besar. Dan karena itu ada suatu keperluan dari kalangan civil society untuk memastikan bahwa memang sebetulnya civil society itu murni berada dalam jalur demokrasi, ya, dan bukan jalur anarki, begitu. Jadi pembedaan yang sebetulnya juga sudah ditegaskan oleh Presiden dan pihak kepolisian, begitu. Jadi saya kira perspektif itu yang membuat kenapa tim independen ini menjadi sesuatu yang diterima oleh Presiden. Nah, untuk teknisnya saya kira masih berjalan. Nanti mungkin bisa minta penjelasan kepada Pak Mensesnek, ya, yang lebih tahu untuk urusan mendetailnya. Tetapi saya kira kita punya presiden-presiden di masa lalu, dan tadi sudah diberikan garis-garis besarnya oleh Mas Saiful, Mas Lukman Hakim, bahwa di dalam organisasi tim independen itu nanti ada orang-orang yang bukan hanya dari pihak pemerintah, bukan hanya dari kepolisian, tapi mungkin katakanlah sebagian tokoh-tokoh yang ada di GNB juga bergabung. Kemudian ada organisasi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, ya, mungkin lembaga pelindungan saksi, dan barangkali juga mahasiswa bisa dilibatkan dalam proses itu. Yang kedua, bahwa wewenangnya tuh harus besar. Tentu memang tidak bisa disamakan begitu saja apa yang sudah pernah dibentuk di masa lampau dengan masa yang sekarang. Saya kira itu yang sedang dikerjakan pada hari ini, bahwa presiden-presiden tim independen di masa lalu dengan segala regulasinya itu sedang dikaji untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi pada hari ini. Oke, sedang dikerjakan sampai hari ini, Bu Ida, terkait dengan bagaimana penangkapan dari para pelaku anarkistis itu sendiri, sejauh ini seperti apa, Bu, update-nya? Sudah tertangkapkah? Siapa kemudian sebetulnya yang menjadi dalang di balik aksi anarkistis ini? Ya, dari beberapa Polda sudah melakukan langkah-langkah investigasi, kemudian sudah ditemukan siapa pelaku pada saat melakukan aksi, dan kemungkinan dalam waktu dekat akan dikirim ke kejaksaan. Dan saya dengar juga teman-teman dari kejaksaan juga sudah menyiapkan siapa yang akan menjadi penuntutnya, sehingga ini akan berkesinambungan. Berkenaan dengan siapa yang di belakang ini, Polri terus berusaha untuk melakukan investigasi, dan kebanyakan memang mereka bergerak melalui media sosial, di grupnya masing-masing, kebanyakan bergerak di situ, sehingga inilah yang harus dicari. Makanya tim dari Polri ini dan kami selalu mengawasi apakah kondisi ini apakah masih on the track atau sengaja dibuat atau enggak. Kami masih melihat ini Polri masih pada posisi yang pada garis yang kami yakini masih pada on the track itu untuk melaksanakan investigasi. Nah, berkenaan dengan demo yang melibatkan anak-anak kemarin, memang pelaku anak itu cukup besar pada saat demo itu, dan teman-teman dari KPAI juga sudah mendorongkan kepada Polri untuk anak-anak ini di treatment khusus, karena kami juga dari Kompolnas juga menyampaikan, dan sebagian besar sudah dipulangkan anak-anak yang sebagai pelaku ini. Dan kalau toh memang sebagai pelaku benar-benar yang memang pada saat itu melakukan tindak pidana, mereka diperlakukan sebagai anak. Nah, itu. Oke, itu update-nya ya Bu ya, dari investigasi sejauh ini yang juga sudah dilakukan mengenai pelaku-pelaku anarkistis tersebut sudah ditangkap, kemudian juga masih dalam proses terus untuk mencari dalang sebetulnya di balik ini semua. Inikah juga Pak Lukman yang menjadi concern utama dari Komisi Investigasi Independen untuk mencari tahu siapa sebetulnya otak intelektual atau dalang di balik aksi anarkistis ini? Karena kemudian beberapa poin juga soal penahanan pelajar, mahasiswa ini juga disuarakan oleh Komisi Investigasi Independen. Iya, jadi Komisi Investigasi Independen ini memang punya tugas yang tidak sederhana. Dia harus mampu mengungkap secara tuntas
peristiwa yang kami sebut sebagai prahara Agustus kemarin itu. Nah, karena dia harus menginvestigasi dengan baik, tentu tim atau komisi ini memerlukan keterangan dari sejumlah kalangan, dari pihak manapun juga begitu. Nah, maka tim atau komisi ini harus lahir langsung atas perintah kepala negara, dalam hal ini Bapak Presiden, agar dia punya kewenangan yang cukup kuat begitu. Karena nanti tim ini kan akan meminta keterangan dari sejumlah kalangan, siapapun dia, untuk bisa diundang, dimintai keterangan dalam rangka melakukan investigasi ini. Nah, maka kewenangan itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting yang ada pada tim atau komisi ini. Dan yang kedua adalah orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang kredibel, yang punya kredibilitas tinggi, yang berintegritas tinggi, begitu, yang memang masih mendapatkan kepercayaan dari publik. Nah, bagaimana detailnya kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden, karena upaya mengungkap peristiwa demo-demo kemarin itu tidak hanya merupakan tuntutan masyarakat luas yang diwakili oleh masyarakat sipil, tapi juga Bapak Presiden berkali-kali menyatakan bahwa pemerintah juga berkepentingan untuk mengungkap kejadian-kejadian anarkis kemarin itu, karena itu semua merugikan kita. Pemerintah tentu dirugikan dengan peristiwa pembakaran, perusakan, kehilangan kepercayaan dunia internasional dan seterusnya. Jadi semua kita berkepentingan untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi dari peristiwa kemarin, supaya dengan demikian kita bisa mengetahui faktor-faktor penyebabnya, dan dengan demikian lalu kemudian menjadi pelajaran bagi kita bersama, sehingga kita sama-sama menjaga diri untuk jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Ya, Pak Lukman, tapi apakah juga sudah ada usulan mengenai kewenangan yang cukup kuat ini sampai di ranah mana, supaya akhirnya juga tidak tumpang tindih dengan mungkin pihak-pihak lain, misalnya saja seperti polisi dan juga Kompolnas yang juga saat ini masih terus bergerak, ataukah ini nanti akan membersamai atau berkolaborasi, seperti apa Pak Lukman? Ya, dalam pesan tertulis kami kepada Bapak Presiden, kami menyatakan bahwa komisi ini memiliki kewenangan kuat untuk mengumpulkan data, fakta, dan informasi terkait dengan adanya prahara Agustus kemarin itu. Nah, detailnya seperti apa kami serahkan kepada Bapak Presiden, karena kami berharap ini lahir tim ini dari Kepres, ya, dari keputusan Presiden. Kami tentu tidak dalam posisi untuk mendrive begitu ya Bapak Presiden, Kepala Negara, tapi poinnya adalah memiliki kewenangan kuat untuk mengumpulkan data, mencari fakta dan informasi terkait peristiwa itu. Jadi itu yang kita harapkan. Oke, Bang Kodari, bagaimana ini kemudian Presiden akan merumuskan lagi-lagi soal kewenangan yang cukup kuat untuk mencari data, menggali informasi? Ya, saya belum bisa mengatakan secara mendetail ya, tetapi belajar dari pengalaman di masa lalu, saya kira nanti akan ada semacam dua badan barangkali. Pertama, tim investigasi yang terdiri dari tokoh-tokoh yang tadi disebut oleh Pak Lukman sebagai tokoh-tokoh berintegritas dan mewakili kelompok-kelompok masyarakat sipil selain dari pemerintah, tetapi juga nanti pasti ada semacam badan pekerja, karena kan tidak mungkin seperti misalnya Pak Quraisy Shihab atau Prof. Frans Magnis turun sendiri mengumpulkan data-data yang bersifat teknis. Jadi pasti nanti ada tim lapangannya juga begitu. Dan sistematika bekerja bisa saja nanti kemudian mempelajari apa-apa yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, tetapi tim ini memiliki wewenang untuk katakanlah mengelaborasi atau mencari data-data dan informasi tambahan berkaitan dengan satu peristiwa atau berkaitan dengan satu alur peristiwa, sehingga kemudian kalau ada sesuatu yang kemudian dirasakan tidak memuaskan, maka itu bisa digali dan harapannya tentu bisa membuka tabir yang lebih luas. Memang pada titik ini kan sebetulnya kita belum bisa mengatakan terlalu banyak bahwa
tim ini misalnya akan misalnya menambahkan data-data atau informasi baru, karena notabene sebetulnya yang sedang dikerjakan kepolisian seperti kata Bu Ida tadi juga masih berjalan ya Bu ya. Jadi ini proses yang masih berjalan, dan karena itu kita tunggu saja perkembangannya. Bagaimana kemudian antara proses investigasi, proses hukum yang sudah berjalan di kepolisian, kemudian nanti akan disusul atau dibarengi dengan kerja-kerja dari tim investigasi yang sedang kita bahas pada malam ini. Oke, baik, karena sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto, harusnya atau harapannya tidak terlalu lama untuk kemudian bisa menyusul atau membersamai dengan polisi dan juga Kompolnas. Nah, tapi tanpa bermaksud mendrive Presiden, Pak Lukman, mungkin nanti usai jeda juga bisa disampaikan atau dijelaskan siapa sih kemudian yang sudah coba diusulkan oleh GNB ini untuk masuk menjadi Komisi Investigasi Independen. Dijawabnya nanti ya Pak Lukman, usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan dan mencari tahu bagaimana kemudian susunan Komisi Investigasi Independen yang sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum ke Pak Lukman, saya mungkin ke Bu Ida terlebih dahulu. Bu Ida, mungkin juga bisa memberikan gambaran atau apa sifatnya suggestion, usulankah juga mengenai siapa sih kemudian yang baiknya masuk dalam Komisi Investigasi Independen, karena kemudian polisi dan Kompolnas atau mungkin lembaga negara lainnya juga kan tengah bergerak Bu saat ini. Gimana Bu Ida? Pak Lukman sama Pak Kodri, sebaiknya kalau memang ini mau dilakukan ya harus cepat gitu. Karena memang untuk mendapatkan bukti-bukti itu memang harus bergerak cepat gitu. Makanya Polri, kemudian Kompolnas, kita juga berkejaran dengan waktu, harus cepat karena bukti-bukti itu harus kita kumpulkan ya itu. Teman-teman dari lembaga independen, lembaga komisi nasional seperti Komnas HAM, kemudian Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan ada 6 lembaga itu sudah juga melakukan investigasi independen juga. Jadi sudah ada ya, melakukan investigasi independen juga gitu. Nah, Polri, Kompolnas juga mendorongkan kepada Polri untuk segera secepatnya melakukan investigasi ini dengan menyelesaikannya dengan ya, karena waktu berburu dengan waktu. Mereka menahan orang, ada ketentuannya berapa hari harus ditahan kan itu, sehingga mereka harus terus melakukan investigasi ini. Dan Kompolnas tidak hanya berhenti di situ, kami juga mendorongkan ke Polri secara internal juga harus berbenah gitu. Berbenahnya apa? Apakah SOP penanganan atau peraturan Kapolri bagaimana penanganan tentang unjuk rasa mulai dari landai kemudian meningkat sampai anarkis itu sudah tepat belum gitu. Itu juga harus adaptif SOP itu. Apalagi dengan adanya medsos, media sosial, penggunaan IT yang luar biasa, dan ternyata itu dalangnya juga menggunakan IT. Nah, apakah ini sudah adaptif SOP ini miliknya Polri ini? Instrumen-instrumen Polri ini sudah adaptif belum? Kalau belum ya udah, ayo kita benahi. Karena memang awalnya kan hanya melihat secara kasat mata aja, tapi ternyata ada di balik itu penggunaan IT untuk mendorong orang, memprovokasi, itu. Walaupun sudah ada undang-undang ITE juga untuk itu. Tapi kalau kemudian kita kembali ke kewenangan itu tadi ya Bu, kan kita tahu dari Bu Ida ternyata 6 lembaga lebih lah ya, mungkin sudah kemudian 6 lembaga kemudian bekerja bersama melakukan investigasi independen ini juga. Tapi Kompolnas juga menyambut baik tentunya bila kemudian Komisi Investigasi Independen yang kemudian baru saja disetujui oleh Presiden Prabowo ini masuk. Supaya tidak tumpang tindih nih, seperti apa Bu gambaran usulannya, ranah bekerjanya seperti apa Bu Ida? Yang jelas harus cepat ini dilakukan, komisi ini, dan kalau Presiden sudah berkeinginan seperti itu, kami sebagai Kompolnas ini kan lembaga di bawah Presiden, kami ini bertanggung jawab kepada Presiden. Tentunya kami harus mensupport juga apa yang sudah menjadi keputusan Presiden ini. Dan kalau memang menjadi bagian dari komisi ini, kami akan mempersiapkan juga seperti itu. Karena memang kami adalah lembaga di bawah Presiden.
dan mengawasi Polri khususnya apa yang sudah kita lakukan ini. Baik, Pak Lukman, ini menarik untuk membicarakan mengenai siapa kemudian yang nanti akan masuk dalam struktur Komisi Investigasi Independen, karena kalau kita lihat dari profilnya tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh tadi, sangat berpengaruh bahkan disampaikan oleh Pak Lukman dengan berbagai background dan tentunya mewakili masyarakat juga. Nama-nama besar cukup banyak di sana, Pak Lukman. Iya, terkait dengan siapa, menurut hemat saya harus pertama mengacu kepada kompetensi, jadi keahlian, kemampuan mereka-mereka yang nanti akan duduk di komisi ini adalah mereka-mereka yang memang mumpuni, yang memang profesional menguasai kerja-kerja investigatif begitu, dan punya kemampuan, punya pengetahuan, pengalaman yang cukup terkait bagaimana demo-demo itu dilakukan, dan banyak hal tentang kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Dan yang kedua tentu berintegritas tinggi dan mandiri gitu. Nah, akan halnya siapa sosoknya, ya GNB tidak dalam posisi atau berpretensi untuk mengusulkan nama, tidak. Kami tidak akan masuk di wilayah itu, karena itu sepenuhnya presiden yang punya kewenangan untuk itu. Dan karena komisi tim ini adalah bentukan presiden, dan kami merasa itu harus dibentuk oleh presiden, karena tim ini nanti harus punya kewenangan lintas institusi. Dia bisa mengundang, bisa memanggil, bisa meminta keterangan siapa saja yang ada di Republik ini, gitu. Sehingga itu harus atas bentukan presiden lembaga ini atau komisi ini, begitu. Jadi kita percayakan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan orang-orangnya, dan saya bersetuju dan bersepakat dengan Ibu Ida Utari tadi yang mengatakan bahwa ini harus secepat mungkin dibentuk. Saya setuju itu. Karenanya saya menitip secara khusus kepada Pak Kodari ini yang di KSP untuk juga bisa mendampingi Bapak Presiden agar bisa segera mengeluarkan kepresnya terkait dengan Komisi Investigasi Independen ini. Ya, Pak Lukman, kalau kemudian baik kita tidak mengusulkan nama, tapi elemen atau dari profil mana yang menurut Pak Lukman mungkin suitable ya untuk kemudian berada di Komisi Investigasi Independen dengan tujuan untuk mengungkap dalang di balik aksi anarkistis ini, Pak? Karena kan ada banyak kemudian background dari elemen masyarakat, ada akademisi, tokoh lintas agama, dan lain-lain. Iya, baik. Saya percaya, meyakini bahwa Bapak Presiden juga punya cukup informasi, karena Bapak Presiden didampingi oleh ada KSP, ada Setnek, ada Sekap, dan banyak kementerian yang lain, bahwa di kalangan masyarakat sipil itu ada koalisi masyarakat sipil khusus yang menangani Hankam, bidang pertahanan dan keamanan. Di situ banyak sosok-sosok, figur-figur yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama dalam tim ini, gitu. Jadi silahkan Bapak Presiden untuk menentukan siapa orang-orangnya. Ya, gimana Bu Ida? Pak Lukman, mungkin media juga dilibatkan di dalamnya, Pak Lukman, karena selama ini yang bergerak langsung itu ada teman-teman media juga. Bahkan mereka memiliki shot-shot apa itu, itu mesti harus dilibatkan juga. Begitu, Pak Lukman. Iya. Oke, ini juga tentu. Setuju. Baik, ini tentunya sebagai usulan yang terbuka ini, Bang Kodari, pada akhirnya Presiden yang nanti akan menentukan, meramu semuanya, tapi semua sepakat harus segera ini, Bang, harus secepat mungkin. Segera setelah selesai acara ini saya akan komunikasi. Saya akan menyampaikan ke Pak Mensesnek ya, bahwa aspirasi dari kawan-kawan GNB, kemudian dari Kompolnas, sudah mengingatkan bahwa memang tim ini harus segera, karena tadi Ibu Ida mengatakan bahwa proses penyelidikan ini berjalan terus ya Bu ya? Iya. Dan ada aturan-aturan tertentu berkaitan dengan penahanan dan yang lain-lain yang memang diperlukan kalau misalnya nanti tim independen memerlukan data dan informasi, karena kalau sudah lewat dari masa penahanan kan harus
harus Dirilis, dilepas, terutama kalau memang tidak ada indikasi terlibat pidana dan seterusnya. Tetapi memang inilah proses kita berbangsa dan bernegara. Satu fase terberat yaitu soal pengusulan independennya sudah sampai, sudah diterima dengan baik oleh Presiden. Tetapi tentang siapa yang mengisi ini kan suatu diskusi tersendiri juga. Ya. Gitu. Dan sebetulnya tidak masalah bapak-bapak yang ada di ibu-ibu yang ada di GNB apapun latar belakangnya, karena yang dicari kan tentunya integritasnya Pak Lukman. Ini satu perspektif dari saya. Nanti yang memiliki kemampuan investigasi, familiaritas dengan soal pertahanan keamanan mungkin nanti di badan pekerjanya begitu. Jadi yang penting ada unsur teknis dan ada unsur integritas di dalam tubuh tim investigasi itu, yang keduanya akan berpadu untuk menghasilkan suatu temuan-temuan yang bisa dipercaya dan kemudian diterima oleh semua pihak dan menjadi pelajaran kita di masa yang akan datang supaya jangan terulang kembali, karena itu kan sebetulnya esensi dari apa yang mau dikerjakan oleh tim independen ini. Oke, tentunya suatu kehormatan perbincangan dan diskusi kita malam hari ini bisa ikut mendorong disegerakannya atau kemudian dipercepat dibentuknya Komisi Investigasi Independen tersebut. Kita tunggu bersama-sama Bu Ida, Pak Lukman. Tadi Bang Kodari bilang segera setelah acara atau diskusi ini berakhir. Terima kasih tapi semuanya atas perbincangan malam hari ini. Terima kasih kepada TV One dan terima kasih tentu kepada Pak Kodari, Bu Ida yang ikut mendorong agar ini segera terbentuk. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Lukman, Bang Kodari, Bu Ida. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usahanya perbincangan tadi tentunya masih akan berlanjut dengan sejumlah informasi lain di Apa Kabar Indonesia Malam yang akan disampaikan oleh Vena Kintan. Vena.